semua, salam sejahtera bagi kita dan selamat memasuki usbu baru dan seluruh karya-karyanya tetap diberkati Tuhan. Mari kita kembali berjumpa dalam sebuah renungan awal usbu. Kita menyadari sungguh bersama Tuhan kita selalu diberkati, tetapi juga kita terus merenungkan firman Tuhan untuk kita memaknai apa yang menjadi harapan bersama yang tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup dan kerja kita dari hari ke hari, khusus dalam usbu yang akan kita masuki ini. Sudah menjadi hal yang rutinitas bagi jemaat GPM Silo untuk terus ada dalam sebuah renungan buka usbu yang dipublikasikan lewat konten video ini. Karena itu, mengawali membaca kitab, kita berdoa. Tuhan, kami merindukan-Mu untuk Tuhan selalu menyertai, menuntun dan memberkati kami. Sebelumnya kami berterima kasih Tuhan sudah bersama kami, menuntun kami sampai kami ada di awal usbu dan akan beraktivitas di usbu yang baru. Kami mohon Tuhan mau bersama kami untuk selalu menyertai dan selalu memberkati kami. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan, berkat dan hikmat, dan berkati keluarga rumah tangga dan semua kerja-kerja kami, apapun bentuknya. Kami mempertaruhkan hidup kami di usbu ini hanya dalam genggaman kuasa Allah yang selalu menyelamatkan kami dari segala keterpurukan hidup. Sebelum kami melangkah dalam usbu yang baru ini Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan dan renungan bersama lewat refleksi ini. Karena itu Tuhan berfirman-Lah kepada kami, karena kami siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu saudara semua, firman Tuhan yang akan kita dengar ini terambil dari kitab Amsal pasal 23. Kitab Amsal pasal 23 pada ayatnya yang ke-29 dan ayatnya yang ke-30 yang berbunyi demikian. Siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya, yakni mereka yang duduk dengan anggur sampai jauh malam, mereka yang datang mengecap anggur campuran. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Berdasarkan firman Tuhan ini, ada beberapa pesan firman berkaitan semua dalam ketemu melangkah di usbu yang baru ini atau pekan yang akan kita masuki ini. Bahwa yang pertama, sesungguhnya kita dalam hidup ini mesti mengagungkan Tuhan sebagai bentuk wujud bahwa kita ini adalah orang-orang yang selalu mengakui Tuhan dalam segala hal. Pengakuan itu akan nampak bahwa semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan, Tuhan pasti menyertai dan Tuhan pasti memberkati. Dan dalam pengakuan itu juga kita tidak lepas desakan dari apa yang menjadi harapan bersama kita, membela kehidupan ini. Dan untuk pengakuan akan Allah sebagai Tuhan penyelamat yang perlu kita agukan, dan dalam tanggung jawab untuk membela kehidupan ini, maka satu hal yang mesti menjadi kekuatan yang mendorong kita adalah senantiasa hidup sehat dengan hikmat Allah. Itu berarti bahwa kita berusaha menghindari
hal-hal yang pada akhirnya membuat kita di dalam penderitaan kesengsaraan, khusus secara fisik yang berakibat juga pada psikis. Karena itu hal-hal yang sebagai orang yang berhikmat, kita mesti menghindari hal-hal yang tidak menguntungkan kita, tidak membawa kita kepada kebaikan itu, tidak membawa kita kepada hal-hal yang sehat. Nah, apa yang tidak membawa kita pada hal-hal yang tidak sehat atau tidak baik itu? Kita lihat di kitab Amsal ayat 29 ayat 30. Amsal dengan hikmatnya dia memberi beberapa pertanyaan sebagai bentuk keluh kesah, sebagai bentuk yang merasakan ketidaknyamanan. Dan siapa yang melakukan semua itu? Seperti siapa mengadu, siapa mengeluh, siapa bertengkar, siapa berkeluh kesah, siapa mendapat cedera tanpa sebab, siapa merah matanya. Jawabannya cuma satu, adalah orang yang senantiasa duduk dengan anggur sampai larut malam, sampai jauh-jauh malam. Dan orang-orang itu yang mengajak anggur sampai pada anggur campuran. Anggur itu juga adalah berkat yang dikaruniakan Tuhan. Masih kita ingat Tuhan Yesus memberkati air menjadi anggur, memberi mujizat itu untuk diperuntukkan bagi kepentingan yang sangat menghidupkan tatanan hidup keluarga. Tapi kita Amsal ini mencoba melihat dampak negatif dari penyalahgunaan. Dampak negatif ialah duduk minum sampai larut-larut malam, malah dengan campuran-campuran yang tidak sehat. Kalau kita berhikmat, itu berarti kita juga menjadikan anggur sebagai sumber berkat bagi tubuh kita, bagi fisik kita. Di perjamuan kudus saja kita minum anggur, yang menunjukkan bahwa anggur itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan supaya akan menjadi berkat dalam hidup bersama, karena dikelola secara hikmat. Hanyalah penyalahgunaan ini dia mendatangkan kerugian besar dalam kehidupan kita. Begitu juga kita dalam kehidupan bersama di tengah hidup bermasyarakat ini. Kadang-kadang generasi-generasi kita yang tidak pernah berpikir baik, tidak pernah berpikir hal yang menguntungkan, seenaknya dulu jalan-jalan, ya, sambil minum-minum kopi, minum-minuman keras. Itu hal-hal yang sebetulnya tidak menguntungkan. Kalau ada orang mau minum minuman keras seperti kopi sebelum makan, itu hal-hal yang bisa menguntungkan. Tetapi minuman-minuman yang membawa kepada kesengsaraan fisik itu adalah hal yang pada akhirnya menunjukkan ini kita adalah orang-orang yang tidak berhikmat. Karena itu, andalkan Tuhan supaya kita ini penuh hikmat. Utamakan Tuhan dalam segala hal supaya kita penuh hikmat. Dan orang yang penuh hikmat itu kan orang yang membedakan mana baik dan mana buruk. Apa ya, kita banyak mengeluh karena keburukan kita sendiri. Saya mengajak kita dalam minggu ini supaya kita hidup sehat dengan hikmat Allah senantiasa. Selama menikmati hidup di pekan yang baru, doaku dan harapanku Bapak Ibu sekeluarga diberkati Tuhan, dilimpahkan berkat oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yesus memberkati. Amin.